Bab 2557, sulit untuk pergi. Jelas sekali, makhluk menakutkan dari klan serigala yang haus darah sudah meninggalkan bayangan yang dalam di hati orang-orang kuat Kyushu ini. Setom Liu, yang terisolasi dan berdiri sendirian, awalnya merasa malu dan memikirkan apakah dia harus merendahkan martabatnya dan menundukkan kepalanya kepada Jerry Yang dan mengakui kesalahannya. Mendengar seruan beberapa pria kuat, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Setom Liu segera berkata kepada semua orang, "Tidakkah menurut kalian ada sesuatu yang salah? Kita datang untuk menjalankan misi ini. Kita adalah 15 orang terkuat di dunia seni bela di Kyushu. Secara logika, kita adalah yang terkuat. Tapi anak ini tidak memiliki kemampuan bela diri apapun, tapi dia memiliki metode yang aneh. Dia jelas tidak normal. Manusia serigala yang haus darah itu sangat menakutkan dan jumlah mereka sangat banyak. Bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Jelas, anak ini juga anggota klan serigala yang haus darah. Dia pasti sengaja berpura-pura." Setelah mendengar kata-kata Setom Liu, 5 orang kuat lainnya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup menjadi tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Di satu sisi, kekuatan Jerry yang sangat menakutkan dan aneh. Di sisi lain, apa yang dikatakan Setom Liu sepertinya masuk akal. Mereka tahu betul bahwa kalau Jerry yang juga anggota klan serigala haus darah, maka dia pasti memiliki status tinggi dan kekuatan yang juga menakutkan, jadi tanpa sadar mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Ketika Setom Liu melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum bangga. Seseorang bertanya kepada Jerry yang dengan hati-hati, "Tuan Yang, apakah kamu manusia atau serigala?" Jerry yang mendengus dingin dan berkata, "Kalau takut, segera kembali ke Kyushu sementara tidak ada manusia serigala lain yang mengejar. Aku sudah memperingatkan sejak lama bahwa kalian akan menjadi hambatan kalau datang untuk menjalankan misi ini. Tapi sebagai tetua keempat Kyushu, kalau ada di antara kalian yang memilih untuk tinggal, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Tentu saja, kalau memilih untuk pergi, itu yang terbaik." Mendengar kata-kata Jerry Yang, sekelompok pria kuat merasa terkejut. "Tuan Yang, maukah kamu kembali bersama kami? Sekarang semua manusia serigala ini sudah dilenyapkan, kamu harus segera kembali ke Kyushu bersama kami dan memberitahu tetua pertama berita di sini. Ya, tempat ini terlalu menakutkan. Selain kamu, kami bukan tandingan manusia serigala ini. Mungkin ada manusia serigala yang lebih ganas di dalam. Bahkan mungkin kamu bukan tandingannya. Kamu harus kembali bersama Karni. Kirimkan beritanya kembali. Dewan Tetua pertama akan mengirimkan tim untuk mengebom tempat ini dengan senjata paling canggih. Ini adalah pilihan terbaik." Beberapa orang membujuk Jerry yang satu demi satu. Mereka tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Biarpun manusia serigala di sekitar mereka sudah dilenyapkan, mereka masih merasa bulu-bulu di tubuh mereka berdiri tegak. Tapi mereka jelas tidak berani kembali sendiri tanpa Jerry yang di sisinya. Jerry yang datang ke sini kali ini bukan untuk melindungi orang-orang ini. Biarpun dia mungkin tahu situasi di sini, Jerry yang tahu betul bahwa dia hanya tahu sedikit tentang hal itu. Ini hanyalah sebuah kota kecil di pinggiran kekuatan kecil ini. Tidak jelas apakah ada manusia serigala di kota lain dan berapa tingkat kultivasi mereka. Jerry yang tidak bisa melihat terlalu banyak bahkan kalau dia menggunakan kesadaran spiritualnya. Dia pasti ingin memahami situasi di sini secara menyeluruh. Segera, Jerry yang mengingatkan lagi, "Ya, ada beberapa manusia serigala yang lebih maju dan menakutkan di tempat ini. Aku tidak akan pergi sampai aku menemukan mereka. Kalau ingin pergi, kalian bisa pergi sendiri. Kalau terus ragu, aku khawatir saat ingin pergi maka tidak akan semudah itu." Bersambung. Bab 2558, berlututlah. Setelah mendengar perkataan Jerry Yang, semua orang langsung merasa ngen dan tanpa sadar melihat sekeliling. Pada saat ini, Setom Liu mencibir dan berkata dengan dingin kepada Jerry Yang, "Berhentilah berpura-pura di sini. Aku pikir kamu berencana memanggil manusia serigala lain untuk berurusan dengan kami kan? Katakan sejujurnya, apa tujuanmu melakukan ini? Mungkinkah kamu menggunakan ahli terbaik dari Kyushu untuk menguji kekuatan binatang dari suku Sengala haus darah kamu?" Awalnya, Jerry yang terlalu malas untuk memperhatikan penjahat seperti Setom Liu,
tetapi Setom Liu berulang kali menentangnya, dan sekarang dia bahkan mengucapkan kata-kata ini. Untuk sesaat, Jerry yang mengerutkan kening, dan tatapan menatikan muncul di matanya. Setom Liu tanpa sadar gemetar, dan ketakutan yang kuat muncul di hatinya. Dia bahkan menyesali kesombongannya terhadap Jerry Yang. Dia terbiasa sombong, jadi dia berbicara secara terbuka kepada Jerry Yang. Saat ini, dia ingin meminta maaf tetapi tidak bisa melepaskan gengsinya. Pada saat ini, Jerry yang tampak menghina, menyipitkan matanya dan menatap Setom Liu, dan berkata dengan dingin, "Seperti yang kamu katakan, aku adalah anggota klan serigala yang haus darah, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau itu masalahnya, sebaiknya aku lepaskan kepalamu sekarang." Begitu kata-kata itu keluar, aura Jerry yang tiba-tiba melonjak. Setom Liu langsung panik. Dia sangat ketakutan sehingga napasnya menjadi pendek dan ucapannya tidak jelas. Aku tidak melakukannya, aku tidak bermaksud begitu, kamu jangan main-main." Bagaimanapun, Setom Liu juga tahu bahwa Jerry yang punya beberapa trik. Biarpun tidak tahu bagaimana Jerry yang menekan manusia serigala yang menakutkan itu sebelum melarikan diri dari hotel, ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Jerry yang jauh lebih menakutkan daripada dia. Segera, Jerry yang melangkah mugu. Setiap kali Jerry yang melangkah maju, Setom Liu gemetar. Dismeremukan Bafims, perasaan takut ini sama sekali tidak terkendal. Serton Lau mundur dengan panik, berteriak keras, "Kamu jangan datang, kamu." Jerry yang mengambil 3 atau 4 langkah dan berhenti, mendengus dingin, tanpa memberikan muka apapun pada Setom Liu, dan berkata, "Sampah." Dihina di depan umum, Setom Liu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kali ini, dan mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dingin di wajahnya. "Berlututlah." Sebelum Setom Liu bisa bernapas lega, teriakan marah Jerry yang terdengar keras. "Buk, buk." Jerry yang mengucapkan 2 kata sederhana ini, dan orang-orang di depannya sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut. Bahkan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Seolah-olah kaki mereka bereaksi secara alarmi, mereka langsung berlutut. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap mata Jerry Yang, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Jerry Yang tidak menargetkan mereka sama sekali, tetapi hanya meminta Setom Liu untuk berlutut sendirian. Setom Liu hanya merasakan tekanan yang tak terlihat dan kuat di tubuhnya, yang menekan bahunya dengan kuat, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangannya. Biarpun Setom Liu takut pada Jerry Yang, dia tidak bisa melepaskan gengsinya dan berlutut di depan Jerry Yang di depan umum. Bagaimanapun, dia dihormati di mana-mana, tidak hanya di Kyushu, tetapi juga di seluruh dunia baru dan luar negeri. Setelah terlena untuk waktu yang lama, Setom Liu sudah menganggap dirinya sebagai orang yang hebat, dan dia semakin menghargai gengsi. Tetapi, dia hanya bertahan selama 2 atau 3 detik. Dengan suara teredam, Setom Liu yang bangga berlutut di tanah. "Buk!" Segera, semua orang melihat genangan darah merembes dan bawah lutut Setom Liu. Bersambung.